Ini ya, Iya, saya sendiri. Kenapa, Mbak E? Mbak kantornya tempuh gitu Mbak sampean. Saya di Jingwan, Mbak. Nanfong Oh, lantai Jingwan. 9, nggih. Juruan lantai pinten? Lantai 9. Lantai 9. Nggih. Anu tembil di apa nih syutingnya? Di Nanfong, Mbak. Oh langsung Nggih. Oh, ntar hari Minggu mau ke sana Mbak, mau curhat. Oh, mau curhat. Kalau hari Minggu sabar ya, soalnya hari Minggu full banget. Jadi kemungkinan juga kalau bisa hari biasa, hari Minggu banyak orang. Saya Hari lebih biasa. Kalau hari biasa jarang ada orang. Kayak hari ini belum ada orang sih. Tapi minimal ada beberapa orang. Jadi kalau hari Minggu yang sabar. Soalnya banyak orang. Tadi aku baru lihat itu Mbak live tadi kan. Itu yang orang itu Kengleng ya Mbak itu yang baru curhat tadi ya. Dia tinggal di Tiu Kengleng atas MTR kan rumahnya. Nah, saya juga tinggal di situ gitu loh. Makanya saya ini juga mau pulang kayaknya ada masalah gitu majikan anakku udah ikut 10 tahun gitu tapi nggak tahu kok dia bilangnya nggak bisa ngasih apa bonus gitu loh Mbak. Makanya terus ya nggak tahu ini sudah tahu dia nggak mau sama aku katanya nggak bisa bayar aku loh. Apa itu namanya paspornya tuh dipegang dia loh Mbak 4 tahun yang lalu loh. Saya nggak bisa pulang gitu. Baru kemarin 2 hari yang lalu dikasih saya sudah expire 1 tahun. Nah terus Kemarin aku urus di KCRI loh kemarin buat. Terus visamu? Ya kata visaku masih sampai tanggal 19 bulan depan. Oke. Itu masih bisa ya Mbak ya pulang di bulan Januari ya Mbak? Lu sama sudah renew belum? Nggak renew, majikan saya nggak bisa membayar aku, makanya aku dipulangin gitu. Oh, kamu sama cari majikan. Loh, kalau dia nggak bisa bayar kamu, ya kamu dapat long service. Kamu berapa lama kerja di situ, Mbak? Ini 10 mau habis. 10 tahun Mbak. 10 tahun ya, kamu harus dapat itu loh, long service loh. Kalau misalkan katanya dia nggak ada keuangan gini-gini, itu memang majikan laki saya kan nggak kerja udah berapa bulan ini. Kalau dia alasan macam-macam, saya harus gimana Mbak? Sebentar. Macam-macam itu apa? Kan saya tidak tahu macam-macamnya itu. Maksudnya kan dia bilang, maaf ya, mungkin ya, saya nggak bisa ngasih kamu bonus gini-gini. Kemarin sore ngomongnya gitu. Tapi saya tanya dulu sama Lokong gitu ngomongnya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu maksudnya. Katanya kalau peraturan udah lebih dari 6 tahun kan harusnya dapat gitu. Terus yang saya nanyakan sama Mbak Yuni, saya harus berbuat apa gitu loh Mbak. Oke, sebentar. Long service, saya sudah ingatkan berkali-kali tidak wajib. Tapi long service wajib diberikan dengan beberapa alasan. Pertama, masa pensiun. Kedua, karena sakit. Ketiga, karena majikan tidak membutuhkan lagi. Jadi saat ini kan majikan sudah tidak membutuhkan kamu. Ya majikan wajib memberikan itu. Kalau dia nggak mau memberikan, ya nggak apa-apa, kamu datang ke labor. Oh, ke labor ya Mbak? Betul, bisa menanyakan kan majikanmu. Labornya di mana Mbak? Itu yang di Wanca itu ya Mbak ya? Bukan, di Taikuseng. Kalau di Wanca itu untuk labor ke orang yang jatuh sakit atau apa tuntutannya. Gitu. Jadi sama di Taikuseng. Taikuseng. Nggih. Kayaknya di YouTube saya ada kok yang alamatnya Taikuseng, nah MTR apa itu, sama cari yang dulu perkiraan bulan Juni atau Juli itu ada. Bulan Juli ya. Sama cari itu yang labor, alamatnya labor dari NTR sampai labornya itu waktu itu saya ambil. Oh iya. Oke. Ada yang lain lagi masih mau kesini lagi hari Minggu? Insya Allah saya ambil libur, saya datang sana Insya Allah Mbak. Nggih, matur nembah nuwun nggih. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih. Jadi maksudnya ngeten lho Mbak Yuni. Kan jadi kalau sih pengen sih tambah 2 tahun kontrak, kalau kepengennya tapi majikannya kan belum sakit bayar lah. Mungkin aku lo mantuk, ini kan paspornya diperpanjang cuma 1 tahun. Dek wingi teng KCRI. Kamu mau pulang aja 1 tahun aja. Ntar kalau kamu datang sini lagi sebelum 1 tahun masih bisa dipakai. Kalau selepas 1 tahun masuk aja di PT lagi. Itu sama banyak Mbak Yuni, PT-nya di mana kalau di Indonesia Mbak? Kebetulan saya ada beberapa cabang. Samen bilang aja rumahnya samen mana, ntar PT akan menghubungimu. Oh, gue datang Medion Mbak. Oh, Medion sama Malang deket nggak?
Jauh ya. Mungkin yang cabang Madiun kita juga punya kok. Solo. Kalau niki Madiun ke Jawa Timur paling ujung barat pun dekat kali Solo. Oh, mungkin di situ ada kok. Yang di situ ada kok kayaknya. Madiun juga kayaknya ada deh. Ntar sampean SMS aku kalau sampean mau butuh balik lagi ke Hong Kong. Oh, nggih. Sebabnya nek kula niki ajeng calling visa kok ampun cedhek ngoten lho. Nggih. Mboten enten ngoten. Nggih. Jadi mungkin hubungi Mbak Yuni di nomor niki nggih. Inggih. Niki wonten WhatsApp nggih? Inggih wonten. Oh nggih, matur mbah nuwun niki. Matur nembah nuwun, monggo. Nggih, matur mbah nuwun. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Oke, ya sekali lagi long service tidak wajib diberikan. Saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa long service tidak wajib diberikan, tapi ada beberapa term and condition, syarat dan ketentuan berlaku di mana long service itu wajib diberikan oleh majikan. Jadi buat teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan long service, saya cuma bisa berdoa agar kalian bisa mendapatkan hak-hak kalian karena kalian sudah melakukan kewajibannya, terutama kalian yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun. Kayaknya nggak adil juga ya, sudah bekerja sekian lama tiba-tiba majikan bilang nggak butuh dan dilempar begitu aja. Gini loh Mbak, long service adalah bukan kewajiban majikan untuk memberikan, tapi kenapa saya selalu advise majikan untuk memberikan long service? Karena sini satu hal, kalau dia ganti pembantu, maka majikan itu harus membayar agensi itu lebih mahal. Saya selalu bilang seperti itu. Kenapa sih? Kalau dalam waktu jangka 6 tahun, berarti majikan kan udah ganti 3 pembantu. Jadi pembantu pertama adalah kamu, kedua, ketiga. Tapi kalau dalam kontrak tiga kontrak ini adalah 1 orang, sebenarnya majikan itu lebih murah. Renew kontrak berapa sih? Di bawah 5.000. Iya kan? Kalau ada yang mahal saya kurang tahu, tapi yang saya tahu adalah di bawah 5.000. Itu walaupun semahal-mahalnya ada agent yang ngasih 4.000, tapi nggak ada yang di atas 5.000. Ini yang pertama. Jadi kalau agent aja anggap aja 10.000, majikanmu itu sudah ngirit 20.000 loh Mbak. Dalam 2 kontrak aja majikanmu itu sudah irit 20.000. Sementara dalam 6 tahun ini cuman ngeluarin uang sedikit untuk renew. Jadi menurut pendapat saya adalah oke, daripada kamu ngasih uang ke agent, mendingan kan dikasihkan CC-nya. Ada beberapa orang yang kemarin komen tentang saya bahwa saya itu agent ya butuh uang. Jelas Mbak, kan saya selalu bilang tanpa kalian itu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau kalian bilang anak saya di interminute, terus majikannya ditawarinya, kenapa saya berani videoin juga? Bukan saya take down ya, masih belum saya take down karena masih ada perselisihan antara majikan dan CC-nya belum kelar. Jadi saya nggak mau juga dikomplain masihan untuk saat ini. Dan ada yang komen bahwa agent itu sama aja. Bener, agent itu sama aja, kan saya sudah bilang. Agent itu sama aja, berbasis bisnis. Karena itu, saya itu sebenarnya sudah dikurek-kurek sama Mas Andro untuk mengepakkan sayap, jangan bekerja di agent. Dimana langkah saya biar lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Kalau ada masalah, saya langsung bisa mengepakkan sayap saya. Dimana kalau saat ini saya masih bekerja di agent, saya itu masih ada yang harus saya selesaikan. Dimana tuntutan perusahaan itu beda, karena saya makan gaji dari perusahaan. Jadi, tapi saya sekali lagi, saya mengatakan seperti itu, kenapa saya nyuruh majikan ganti CC? Karena saya tuh ada approve-nya yang dimana CC-nya sebenarnya sepele loh. Sebenarnya sepele, cuman makanan dan CC-nya bilang tidak. Majikannya bilang iya, CC-nya bilang tidak. Saya butuh cengkoy. Jadi kalau kemarin ada yang komen tentang ceker ayam atau sapi atau apapun itu yang CC-nya ngambil, bagi saya bukan masalah besar. Kan saya sudah dikutip di situ. Bukan masalah makanannya, tapi cara kamu ngambil. Itu kelihatan banget di kulkas gitu loh. Kamu itu jumput gitu loh. Tapi apakah CC-nya tidak saya bela? Tidak, saya tetap membela dia karena dia adalah orang Indonesia. Dia ke sini, sekali lagi, saya tidak akan mempermalukan anak saya sendiri. Saya bilang sama majikan, oke, kamu ganti CC aja. Dan majikan menolak untuk ganti CC. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah trauma sama saya. Dan dia ngecap bahwa pembantu saya itu nggak bagus. Jadi, saya nggak tahu ya, permasalahannya di mana gitu loh. Sekali lagi, masalah makanan memang sangat sensitif. Bukan makanannya ya, tapi caranya itu loh yang menurut saya. Dulu saya pernah ada pembantu yang dimana makan buah yang bagus, sementara yang jelek itu dikasihkan mertua saya. Itu ada. Tapi saya tidak membahasnya. Bagi saya Sina. Karena kita orang muda, kita itu jarang makan buah kalau nggak disuguhin di meja. Kita itu jarang, walaupun kita dulu nggak ada CC, ya beli sampai busuk, itu taruh di kulkas.
Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang mengatakan bahwa saya itu sama aja dengan agen dan lain. Iya, selagi saya bekerja di agen tetap sama. Basisnya bisnis. Tetap bisnis, gak ada. Tapi saya tidak akan selicik itu. Saya meminta majikan untuk cari Cece baru karena memang kelihatan Cecenya mencuri. Saya pernah kehilangan pekerjaan saya karena saya belani mati-matian Cece yang mencuri. Itu saya pernah. Jadi saya itu ngambek sama perusahaan karena perusahaan menuduh Cecenya mencuri. Setelah itu saya nggak kerja. Tapi yang ternyata, di mana saya bela mati-matian, dia yang bohongin saya. Nah ini loh. Kadang-kadang kan saya kan ngeluh juga. Bukan berarti kan saya kerja di agen terus habis itu semua cara saya halalkan. Enggak. Ingat, saya manusia biasa di mana saya akan melakukan kesalahan tanpa ampun dihajar oleh netizen. Itu wajar ya. Saya melakukan kebaikan yang banyak pun percuma kalau pas saya kepreset omongan atau karena saya berpikir bahwa saya akan menjual majikan untuk mendapatkan Cece baru. Jadi kalian terus menghujat saya dengan kata-kata seperti ini. Jadi tidak ada orang yang melihat kebaikan saya selama ini. Karena kepreset ngomong sama majikan, ya udah saya carikan Cece baru. Kenapa? Karena saya tidak ingin majikannya terus-terusan menuduh Cece ini mencuri. Itu cara saya. Dan kenapa netizen tidak paham? Ya itu hak dia. Apakah saya perlu klarifikasi? Iya, klarifikasi nggak perlu sih. Kan saya selalu bilang tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Mungkin ada kata-kata saya yang kepreset. Oh nggak kepreset aja bisa diedit, apalagi kepreset. Kan itu jadi momentum untuk menghancurkan saya, untuk menghajar saya. Kenapa sebenarnya dari awal-awal Mas Andro selalu bilang keluarlah dari agent. Jadi kita bisa bermain YouTube lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Tapi kenapa? Terus anak-anak yang mencari majikan ini saya buang kemana gitu loh. Sebenarnya saya sudah punya ide untuk berhenti tidak di agent lagi. Tapi anak-anak ini, karena gini loh Mbak, ada beberapa anak yang berkasus. Kalau saya tidak melibatkan agent, saya tidak bisa menanganin. Kayak kehilangan paspor, nggak dapat majikan, dia di 2 hari terakhirnya. Itu saya kemana ngelemparnya? Jadi kadang-kadang saya tuh dilema antara mengepakkan sayap saya di YouTube atau saya membantu kalian untuk memberikan kekuatan kalian di agent. Tapi lihat aja nanti gimana perkembangannya ke depan. Saya selalu bilang perusahaan ini bukan perusahaan saya dan saya bisa dipecat kapanpun oleh bos saya saat saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik. Itu udah nyata. Kenapa? Saya memberikan peluang buat anak saya masuk di agent juga. Sebenarnya dia sudah di restoran, sudah jadi chef. Tapi kenapa saya pull out dia? Karena saat saya tanya, mau belajar nggak bahasa Indonesia? Dan mau nggak kamu jadi YouTube? Jadi di mana Mami akan advise kamu, di mana kamu itu pinter bahasa Kantonis, di mana kamu bisa bahasa Mandarin. Oke, kamu nggak usah ngerekam mereka berbicara, tapi kamu bisa tidak menjelaskan ke majikan gimana sih caranya, kenapa sih long service harus diberikan, kenapa sih harus memperlakukan Cece seperti apa. Jadi selama ini ada agent yang buka YouTube, saya sudah lihat followernya kira-kira sudah 2000-an, di mana dia itu menceritakan tentang majikan aja. Gimana sih caranya mengambil Cece jaga bayi, gimana sih caranya ngambil Cece dengan jaga orang tua. Tapi kan itu high standard, di mana majikan-majikan kaya dengan standar-standar seperti itu. Tapi saya ingin anak saya pakai bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, di mana orang yang biasa-biasa aja. Karena saya rasa orang Hong Kong tidak semuanya kaya loh. Jadi, tapi butuh pembantu. Tidak semua orang Hong Kong kaya, tapi butuh pembantu. Sampai kadang-kadang ada nenek yang di mana selalu menuduh pembantunya mencuri gula. Pernah dengar nggak kalian? Ada majikan yang selalu menuduh Cecenya nyuri beras. Ada yang majikan yang mengatakan bahwa Cecenya nyuri minyak. Itu ada loh. Jadi, saya akan memberikan pendidikan ini pada anak saya, dibahasakan Cina, dibahasakan Mandarin. Biar orang luar itu membuka hatinya. Gak mungkin dari Indonesia sana datang ke Hong Kong untuk mencuri minyak, untuk mencuri tisu. Ini loh yang saya ingin tekankan pada majikan. Kenapa saya itu lagi ngetren
training anak saya. Kalau saya bahasanya kantonis kan nggak jelas, bahasa Inggris saya nggak bagus. Karena saya dari kecil sampai besar itu saya di Indonesia. Beda sama anak saya. Tapi saya tidak bisa mendoktrin dia untuk sama seperti saya. Di mana dia harus bekerja di agent dan tahu. Kalau ada majikan itu seperti ini, kalau ada majikan, biar dia ngelihat sendiri. Dan kemarin ada Caca yang kehilangan paspor. Saya tidak menyangka, tidak menduga. Anak saya sendiri nganterin ke kantor polisi. Jadi anak saya itu tahu gimana caranya laporan ke polisi seperti ini, seperti itu. Akhirnya begini, begitu. Jadi ini adalah peluang. Saya sangat berterima kasih sekali pada perusahaan saya yang dimana terima anak saya yang dimana tidak ada pengalamannya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, bantu saya doa agar saya tetap amanah dan selalu sehat. Karena sekali lagi tanpa kesehatan hari ini saya tidak bisa duduk di sini, tetap memberikan kekuatan pada kalian dan yang terutama adalah sehat lahir dan batin. Jadi kalau nggak sehat kan pasti saya sendiri yang ngeluh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana selalu sukses. Saya akan dukung Anda sampai kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Karena bagi saya Anda adalah segalanya buat saya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Kalaupun saya sudah tidak bekerja di agent lagi, kalaupun saya jadi YouTuber, itu pun berkat kalian semua. Karena penontonnya adalah kalian semua. Dan ini saya tujukan memang buat kalian semua. Dan kalau dibilang saya menimang-nimang kalian dengan kebodohan, ya silakan. Kita punya cara sendiri bergerak. Kita punya cara sendiri untuk mengedukasi. Kita punya cara sendiri untuk lebih baik lagi. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.